Semboyan Medan Rumah Kita ternyata tidak semua dirasakan oleh masyarakat. Kesejahteraan yang tidak merata membuat masyarakat kita dirundung kemiskinan dan hidup di tempat yang tidak layak huni. Dari kenyataan ini, lantas masihkah Medan menjadi rumah yang nyaman bagi kita? Pas transaksi, abang ini kan kebetulan ahli emas dan atas dasar kemanusiaan, mereka dipertemukan dalam komunitas Medan Bergerak disingkat Merger. Perkumpulan yang digagas oleh 7 orang ini bergerak membantu para kaum duafa khususnya di Medan dan sekitarnya. Setahun belakangan ini, Merger terus gencar mengajak umat untuk berdonasi demi meringankan beban sesama. Selain berdonasi, Merger juga sebagai penyalur donasi masyarakat yang 100% diberikan kepada para kaum duafa. Kali ini mereka mengunjungi rumah opung atau nenek saud yang tinggal sebatang kara. Sebelumnya, kondisi rumah miliknya ini sangatlah parah. Meskipun sudah direnovasi oleh Merger, namun tempat tinggalnya ini masih jauh dari kata layak, bahkan tidak pantas jika disebut sebagai sebuah rumah. Penderitaan opung saud masih berlanjut di tempat lain. Lansia sebatang kara ini adalah Nenek Rumit. Ia tinggal di pos ronda yang semulanya tidak memiliki dinding dan beralaskan tanah. Berbeda lagi dengan Nenek Muntini yang masih bertetangga dengannya. Meski kumuh, kondisi rumahnya masih lebih layak. Namun, ia sudah cukup renta untuk bekerja menafkahi kehidupannya sendiri. Sehingga, setiap bulannya, Merger datang memberikan paket bantuan sembako dan uang tunai kepada mereka. Keberadaan mereka masih di seputaran kota, tapi luput oleh mata. Lantas bagaimana pula dengan mereka yang hidup jauh di pinggiran sana? Maka, atas dasar kemanusiaan, Merger membantu kita untuk membuka mata bahwa betapa banyaknya mereka yang masih memerlukan uluran tangan kita. Awalnya mereka tidak saling mengenal, namun karena niatan baik dan punya misi sosial, akhirnya membuat mereka berkumpul pada satu perkumpulan yang diberi nama Medan Bergerak atau disingkat Merger. Nah, gerakan ini membantu dan menyantuni para kaum duafa. Untuk itu pemirsa, sudah hadir bersama saya salah satu penggagas Medan Bergerak atau Merger, yaitu Ahmad Ridho. Halo Bang Ridho, apa kabarnya? Alhamdulillah. Wah, terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Bang Ridho, berapa orang sih yang menggagas Medan Bergerak ini sendiri? Dari awal kita ada 7 orang. Jadi masing-masing tuh punya dari awalnya itu memang punya kegiatan yang sama. Jadi ya kita dipertemukan aja, alami aja, kita duduk sama, ya kita sepakatin, kita bikin wadah, tapi dia bentuknya tidak formal. Dia bentuknya komunitas saja, jadi biar supaya semuanya memang kita sengaja angkat nama Medan, biar semua orang Medan itu merasakan ya pengen berbuat yang baik lah, biar supaya Medan itu juga bisa lebih baik lagi. Berarti awalnya masing-masing punya kegiatan sosial sendiri-sendiri ya? Iya. Lalu seperti apa nih Bang ceritanya kok bisa nih ngumpul dan gabung di Merger ini semuanya, ke-7 ini? Kita ada beberapa kawan-kawan yang udah saling mengenal awalnya. Ya, udah saling mengenal. Oh, hanya beberapa aja yang saling mengenal. Iya. Jadi ada beberapa yang sudah saling mengenal, terus kita bahasa Medannya kopi darat lah kan. Kopi darat. Kopi darat. Jadi kita kumpul, kita bincang-bincang, ya kita pengen lebih aja. Kita pengen berbuat yang bisa kita, yang semampu kita, yang sebisa kita, untuk kayak mana kita punya sumbangan lah untuk Medan kota kita ini. Lalu kok bisa terpikir Bang untuk setelah kumpul nih punya kegiatan sosial masing-masing, terus kok terpikir nih untuk ya udah kalau gitu sama-sama kita bergerak untuk perubahan yang ada di Sumatera Utara misalnya? Iya.
masalah Medan ini kan banyak, Bang. Masalah Medan ini banyak, dia luas dia kan. Jadi kita coba ambil yang kita mampu, yang kita bisa. Jadi kebetulan kita sama dari dulu memang suka. Kawan-kawan yang lain juga suka dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini kan. Cuman kita pengennya wadah ini jangan formal karena masing-masing merger itu sendiri kan gabungan, menyatukan. Jadi yang lama tetap dijalankan gitu. Jadi kita pengen lebih aja, pengen lebih untuk berbuat lebih mungkin baik. di sini kegiatannya bisa lebih besar nantinya karena sudah beberapa orang yang di dalamnya ya. Setelah berkumpul tadi nih Bang, apa sih waktu itu kegiatan yang pertama sekali dilakukan oleh Medan Bergerak? Nyantunin nenek-nenek yang sudah sebatang kara, yang terlantar, yang nggak punya siapa-siapa lagi dan dia tidak bisa berusaha. Waktu itu seperti apa bentuk? Kita santunin setiap bulannya. Jadi kebutuhan tiap bulannya itu kita yang nanggung. Medan Bergerak yang nanggung. Baik Bang Rido, dari pandangan Bang Rido sendiri nih, seperti apa sih tingkat kesejahteraan masyarakat yang mungkin dari kegiatan Bang Rido lihat di lapangan, khususnya di Sumatera Utara dan Medan? Nih. Jadi kalau bicara tentang kemiskinan itu kalau kita di Medan ini apalagi skupnya Sumatera Utara itu banyak yang miskin. Cuman kerja merger itu bukan hanya sekedar menolong yang miskin, tapi memang yang betul-betul nggak mampu lagi dia berusaha dan tidak ada lagi sanak saudaranya. Dan itu memang biasanya orang-orang yang seperti ini sudah kita betul-betul kita buktikan gitu. Jadi dia bukan menjual kemiskinannya, tapi memang betul-betul dia bukan peminta-minta. Dia hanya berharap, ia hanya pasrah dengan keadaan. Orang-orang seperti itu banyak. Tidak hanya sekedar miskin, tapi memang betul-betul tidak sebatang kara dan tidak bisa berusaha lagi. Bang Rido bisa dong cerita ke kita pengalamannya seperti apa sih ketika melihat kondisi mereka di lapangan seperti apa? Kita pernah jumpa sampai sekarang tuh nenek itu masih kita jadi tanggungan kita. Itu ada namanya Nek Rumit. Jadi orang kampung itu nyebutnya Nek Rumit. Itu di pinggir Sungai Deli. Di dekat masih di Kota Medan masih di Kota Medan. Jadi nenek itu memang tak nampak lagi saudaranya. Jadi dia awalnya kita jumpain itu dia tinggal di gubuk yang seperti pos ronda. Seperti apa Bang kondisi rumah tempat tinggalnya? Apakah layak huni atau seperti apa? Awal yang kita jumpain itu ya nggak layak lah. Diceritakan Bang gimana? Mungkin bisa dideskripsikan seperti apa waktu itu kondisinya? Atap tempat dia tinggal tuh udah pada bocor kan. Terus dinding-dindingnya itu juga nggak semuanya berdinding, tak berpintu, tak berdinding. Jadi hanya sekedar dia tempat berteduh. Ya sangat nggak layak untuk nenek-nenek seusia dia. Dan apakah memang tidak adakah masyarakat desa yang di sana yang membantu atau melihat kondisinya? Nggak semua memang, cuman yang kita lihat itu orang nenek-nenek seperti ini kan dia administrasi kependudukannya kan biasa nggak ada. Jadi kadang itu yang jadi kendala untuk di pemerintahan desa ataupun lingkungannya. Lagi-lagi terkendala dengan administrasi berarti kependudukan. Nah, jadi biasanya kan itu yang jadi ini kan. Termasuk juga opung yang tadi kita ceritakan. Jadi itu opung itu tinggal di pinggir rel. Masih di Medan Labuhan juga. Jadi dia yang seperti itu tuh ada dan itu nggak jauh-jauh. Kalau di Medan aja ada, apalagi di. Dan itu luput dari perhatian kita ya. Iya, sejauh ini memang tak banyak yang tahu. Kaum duafa yang mereka santuni benar-benar dirundung kemiskinan. Kehidupan mereka sangat sulit, sangat tidak layak, sehingga banyak menyentuh nurani masyarakat. Merger pun akhirnya sering menjadi rujukan bagi para komunitas dan penderma lainnya untuk bisa membantu para kaum duafa, tempat mereka berbagi, menyisihkan sedikit rezekinya. Sangat disayangkan ya. Baik Bang Rido, kita beralih nih. Namanya Medan Bergerak nih. Ada kata bergerak. Nah, bergeraknya di bidang apa saja nih kalau Medan Bergerak? Kalau Medan Bergerak nih
bahasa Medannya kalau nampak kira-kira yang bisa kita bantu, kita mainkan gitu, kita mainkan. Berarti Riba lebih ke sudi sosial bahasanya. kemanusiaan berarti Iya, ya. sosial kemanusiaan. Jadi dia bukan hanya sekedar menyantunin, kita juga ketika kita bantu sekolah yang dia kondisinya sangat nggak layak, di mana murid-muridnya itu sekolah itu di lantai yang berlumpur. Jadi sangat darurat sekali itu yang kita bantu. Jadi nggak hanya sekedar nyantunin jompo, menanganin, mendampingin orang-orang yang butuh pendampingan, kayak misalnya ada duafa yang sakit, yang susah, yang dia tidak mampu berobat, itu kita coba fasilitasin semampu kita, sebisa kita. Tapi saat ini yang paling banyak itu jompo dan Itu kegiatan janda-janda rutin. ya? Kegiatan Kegiatan rutin rutin kita. Jadi memang itu ada kita sifatnya memang rutinitas. Jadi rutinitas itu ada 25 jompo duafa sebatang kara. Itu rata-rata sebatang kara yang sudah tidak lagi bisa berusaha. Itu kita hadir setiap bulannya untuk memberi bantuan minimal kebutuhan dia selama sebulan. Nah, bicara tentang bantuan dan santunan nih Bang, apa saja sih yang diberikan bentuknya? Sembako, ada juga yang lain-lainnya. Terus juga ada kita selipkan amplop untuk Uang tunai saku. juga berarti yang saku Iya, ya? biar supaya dia bisa pengen beli lauk atau apa gitu. Apakah Dan bantuannya juga sampai merenovasi rumah? Iya. Jadi ada Medan Bergerak ada sekitar 7 rumah sudah jompo banyak duafa. juga berarti, 7 rumah yang sudah 7 direnovasi? rumah. Dan itu bukan hanya di Medan. Di pedalaman Langkat, di Deli Serdang juga. Oh, berarti ini namanya Medan Bergerak, tapi tidak hanya sekedar lingkup Medan ya? Iya, tapi cakupannya Sumatera Utara. berarti Iya, ya? kita ambil Medan itu karena orang luar Lebih taunya kenal dengan Medan. lebih kenal Medan. Baik, Iya, Bang Rido, kita tahan sejenak perbincangan kita, nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa kegiatan Medan Bergerak dalam menyantuni para kaum duafa? Berikut liputannya. Bisa tergolong kayak kurang Merger kerap menerima laporan tentang keberadaan kaum duafa. Mereka cukup tanggap menyikapinya. Yang pertama infeksi. Seolah tidak mengenal jarak. Selagi dapat dijangkau, mereka tetap menelusurinya. Musibah menimpa keluarga Saiful, seorang nelayan tradisional dari Belawan. Rumahnya rubuh diterpa angin. Kini, ia harus menumpang di teras musola bersama istri dan ke-7 anaknya. Untuk membangun rumahnya kembali, butuh biaya yang tidak sedikit. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya saja, Saiful sudah kewalahan. Maka dalam gerakannya, Merger biasanya menggandeng beberapa komunitas untuk mengumpulkan dan memberikan donasi. Tujuannya agar komunitas lain bisa membantu dari sisi yang mungkin bisa dilengkapi oleh mereka. Kepedulian terhadap sesama juga menuntun Merger menangani para kaum duafa yang menderita berbagai macam penyakit. Salah satunya Rozali, bocah yang mengidap TB kelenjar. Ketiadaan biaya operasi membuat kondisinya semakin parah. Namun, berkat usaha Merger dan komunitas lain yang tergabung di dalamnya, pasca operasi kondisi Rozali mulai membaik. Perlu bahu-membahu menangani permasalahan yang diderita para kaum duafa di Sumatera Utara. Dengan melibatkan banyak pihak dan saling bekerja sama, maka akan terasa lebih ringan. Hal inilah yang mewarnai aksi Medan Bergerak atau Merger. Semoga terinspirasi. Baik Bang Rido, apakah setelah memberikan bantuan nih, mencari para kaum duafa yang memang benar-benar tidak mampu lagi berusaha, memberikan bantuan, apakah sudah selesai sampai di sana atau seperti apa? Jadi ada yang kerja rutin, itu yang kayak seperti kita ada 25 jompo duafa yang kita tanggung. Kalau misalnya dia ada anak-anak ataupun jompo yang butuh penanganan, misalnya perobatan, bukan hanya sekedar ngasih bantuan terus kita balik, tapi kita kasih bantuan sambil kita kawal sampai dia bisa ditangani. Apakah kalau berkegiatan sering nih menggandeng pihak-pihak luar untuk ikut
berdonasi dalam kegiatan Merger ini sendiri? Kita membiasakan, kita bawa, kita libatkan kawan-kawan dari luar ataupun baik dia itu individu maupun lembaga. Jadi kita biasa, sudah banyak yang kita ajak untuk sama-sama kerja bareng lah untuk kebaikan, sinergi dalam kebaikan kan. Oke. Lalu seperti apa Bang, kalau misalnya Bang Ridho lihat nih respon dari masyarakat sendiri menyambut kegiatan Merger ini atau setelah mengenal Merger sendiri? Ya, namanya orang susah dibantu ya senang sekali kan. Jadi kalau kita datang, kita terbiasa melihat kita datang tuh orang sampai menangis bukan karena sedih, tapi memang betul-betul terharu dia. Karena memang betul-betul dia membutuhkan yang selama ini itu dia ya jadi kaum yang terpinggirkan. Jadi sedikit yang peduli, bahkan ada juga yang tak peduli. Jadi kita biasa jadi ngelihat orang-orang atau nenek-nenek itu yang ketika kita datang dia tuh nangis terharu gitu kita. Nah, melihat hal itu nih Bang Ridho sendiri merasa apa sih kepuasan yang didapat setelah melihat ya di lapangan lah seperti itu ketika mereka dibantu oleh Merger? Kalau kita membiasakan sama kawan-kawan itu obat lelah kita. Obat jadi, lelah iya, ya? Obat lelah kita. Jadi ketika kita sudah lelah nih beraktivitas, kita bantu, kita pergi, kita berusaha untuk bantu. Jadi orang-orang yang seperti ini bahkan doanya itu menghilangkan lelah. Jadi lelah kita tuh serasa hilang lah melihat iya. tawa mereka ya Iya, berganti ya. Tidak hanya para kaum duafa dan yang berupa jompo dan janda ya Bang ya, tapi juga beberapa kaum duafa yang mengidap penyakit juga dibantu ya. Ini seperti apa Bang ceritanya? Yang sekarang ini yang sedang kita coba fasilitasin itu ada remaja yang dia kena kanker mata, itu yatim. Jadi coba kita kawal lah. Ini sekarang sedang ditanganin sama pihak rumah sakit di Adam Malik. Udah gitu kita juga kemarin baru dampingin juga ada anak kecil balita. Dia tidak punya lubang anus, jadi sekarang ini sedang ditanganin juga. Alhamdulillah. Nah, ini bentuk bantuan ataupun pendampingan yang dilakukan seperti apa Bang untuk mereka yang seperti ini? Jadi kita lihat kebutuhan. Jadi kita lihat kebutuhan dan kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Untuk jadi, pelayanan kesehatannya sendiri Bang? Kita biasa ngelibatkan, kita juga ngelibatkan inilah ya. Kalau bisa kita ada relasi, koneksi, itu kita coba sambungkan. Kayak kita punya kerjasama juga sama klinik spesialis paru. Jadi kalau ada duafa yang membutuhkan penanganan spesialis untuk bagian pernapasan dan paru, itu kita arahkan ke sana, kita dampingin. Baik Bang Ridho, nanti akan kita lanjutkan lagi, kita harus jeda sejenak. Boleh. Ya. Iya. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa komentar masyarakat mengenai manfaat yang sudah diberikan oleh Medan Bergerak? Berikut cuplikannya. Ya, alhamdulillah selama kita bersinergi, manfaat yang diberikan Merger kepada kaum duafa itu sangat besar ya. Terutama ya namanya kaum duafa pasti sangat berkebutuhan. Seperti itu sembakau ataupun itu berupa materi, itu yang selama ini kita lihat yang sangat bermanfaat kepada masyarakat kaum duafa. Terbantu gitu Pak, yang susah-susah ini kan. Karena kami juga berpikir, wah masih ada orang-orang yang berhati malaikat yang mau melihat orang-orang yang susah ini kan. Rasanya jarang sekali dijumpai sekarang Pak. Ya, senang lah Pak. Terima kasih lah gitu kan, bersyukur, alhamdulillah gitu kan bisa ada yang membantu gitu. Ya terserah sama Tuhan lah, mana tahu. Terserah sama cuma seorang mana tahu. Pinginnya seperti apa nanti ke depan hidupnya? Pinginnya hidupnya? Ya orang-orang itulah. Awal udah nggak kira apa-apa udah. Pikirannya udah asal selamat lah udah gitu aja. Kemudian Bang, bicara perubahan nih Bang Ridho, kan sudah lama ya di Merger. Apa sih perubahan pribadi yang Abang rasakan ketika sebelum ikut Merger, kemudian setelah ikut bergabung di sini? Iya, jadi lebih pandai bersyukur ya.
kalau kita merasa susah, kita terbiasa melihat orang yang jauh lebih susah dari kita. Nah, jadi itu jadi semangat kita juga. Ternyata melihat di bawah kesusahan kita ada lagi yang lebih susah. Jadi banyak. Itu yang membuat kita pandai bersyukur. Iya. Nah, kemudian untuk rencana nih Bang ke depannya Merger ingin membuat apa lagi nih kira-kira? Jadi selama ini kan merger itu donasi yang masuk itu 100% kita salurin tanpa ada potongan. Nah, itu salah satu kita nyebutnya itu ciri kerja kita. Jadi dari mana operasional? Itu operasional sejauh ini dari uang kantong kita pribadi. Dari kocek pribadi? Iya, dari kocek pribadi. Nah, jadi untuk donasi itu full 100% full diberikan? 100% tanpa ada potongan. Dan untuk operasional? Operasional pakai ditanggung uang sendiri. oleh para ya volunteer ini lah ya? Kondisi ini kita pengen merger tuh ada satu usaha yang bisa membackup itu semua. Jadi untuk kedepannya kita berpikir jangan lagi dari uang kita lagi, kocek kawan-kawan lagi, tapi memang ada usaha yang untuk membackup operasional merger. Sebagai sumber operasional. Sebagai sumber operasional. Oke, baik. Bang, terakhir nih untuk menutup perbincangan kita hari ini, apa sih harapannya untuk para kaum duafa ini? Mungkin dari tingkat kesejahteraannya sendiri. Kalau harapan kita pengen bisa lebih lagi untuk berbuat untuk gimana Medan ini bisa, ya kita punya sumbangan kebaikan lah untuk kota Medan dan sekitarnya gitu kan. Kalau harapan kita, cita-cita kita pengen ada nenek-nenek jompo duafa yang sebatang kara itu pengennya kita satuin dalam mungkin dalam satu tempat ya. Sebuah rumah singgah lah. Sebagai rumah mereka. Dengan kayak gitu kita bisa lebih mudah mengkontrolnya. Bukan hanya sekedar kita datang terus kita tiap bulan kita kasih dia, itu bukan hanya sekedar dari makannya aja. Mungkin kita berpikirnya dari kesehatannya kita jamin juga. Udah gitu kehidupan ibadahnya, namanya udah tua kan, kalau bisa dia ya memperbagusin fokus ibadahnya. Ke ibadahnya lagi. Iya, fokus ke ibadahnya. Baik. Dan mungkin menjadi harapan kita bersama adalah semakin berkurang ya Bang ya jumlahnya ya, dan mungkin tidak ada lagi para kaum duafa. Iya, harapannya gitu. Kalau bisa yang membutuhkan itu sudah ya kedepannya ya berkurang. Sudah sejahtera semua. Iya, sudah sejahtera semua. Baik, Bang Ridho, menarik sekali hari ini perbincangan kita. Semoga menjadi inspirasi bagi pemirsa yang ada di rumah. Sukses terus untuk kegiatan Medan Bergeraknya. Semoga semakin memberi manfaat untuk masyarakat. Iya. Ya pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh Medan Bergerak ini bisa menjadi contoh teladan bagi kita semua untuk terus berbuat kebajikan. Akhir kata, saya Rizal Lubis, tebarkan selalu nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.